Untuk hari ini mungkin secara garis besar ada 4 hal yang mau saya sampaikan. Pertama itu definisi Scrum dan Scrum Master gitu. Mungkin kalau sekarang, kata-kata Scrum, kata-kata Agile tuh ada di mana-mana gitu, tapi sebenarnya apa sih, di balik itu gitu, apa sih konsepnya gitu. Nanti ini, akan saya sampaikan. Kemudian, ya mengenai, pekerjaan Scrum Master gitu atau role Scrum Master gitu. Ini tampaknya juga role baru yang, mmm, banyak disebut-sebut gitu ya. Nanti saya akan coba menyampaikan sebenarnya apa yang dilakukan dia sehari-hari gitu. Terus biasanya dalam satu project itu dia dia tuh di mana, apakah dia, seperti PM, apakah dia pimpinannya, apakah dia sebagai tester, apakah dia admin gitu. Nanti akan saya coba jelaskan. Kemudian di, poin ketiga itu mengenai role yang akan dieksekusi oleh, Scrum Master dalam, project tertentu gitu. Nanti, juga kita coba bahas ya detailnya kira-kira seperti apa. Nah, dan yang terakhir itu general soft skill dan attitude yang perlu dimiliki oleh Scrum Master. Apa yang biasanya boleh atau harus dilakukan dan yang jangan dilakukan dan ya do's and don'ts-nya lah. Oke, ya mungkin kita mulai. Ini pengertian secara formal ya. Scrum adalah framework di mana atau kerangka kerja untuk menyelesaikan kompleks problem secara produktif dan kreatif gitu. Kenapa dibilang Scrum gitu? Ini jadi ada, Jeff Sutherland itu salah satu pendiri ya, yang, memunculkan term, Scrum Process gitu. Dia itu mengambil term Scrum-nya ini berdasarkan, formasi rugby gitu. Jadi formasi, scrum formation itu dibandingkan dengan development teams yang high performing dan cross functional. High performing dan cross functional ini contohnya adalah, kalau, kita suka membandingkan dengan, pengembangan waterfall gitu ya, biasanya kan ada beberapa step nih, yang secara sekuensial seperti yang gambar di bawah, requirement, design, code, dan test gitu. Jadi, developer akan menunggu hasil desain. Nah, ketika, desain ini mungkin bisnis analis atau sistem analis akan menunggu juga requirement dari user gitu, dan ini dilakukan, secara sekuensial. Nah, sementara kalau, eee, Scrum gitu, itu Scrum Teams itu melakukan semuanya dalam satu waktu atau dalam satu sprint. Tapi dia nggak melakukan misalnya ada 100 item, dia nggak melakukan 100-100-nya pada saat yang bersamaan. Tapi misalnya sprint satu dia bikin 5, sprint 2 dia bikin 10. Nah, ini perbedaannya antara yang sekuensial atau waterfall dengan yang, agile gitu ya. Harapannya adalah, eee, dari agile itu atau dari output dari Scrum dan dari sprint itu dapat dihasilkan, produk-produk yang secara lebih cepat gitu. Mungkin yang paling gampang sekarang adalah, aplikasi lah gitu kan ya, aplikasi terutama yang mobile gitu, biasanya ketika diluncurkan dia akan memuat, fitur-fitur yang, simpel. Nah, kemudian nanti mungkin dalam sebulan berikutnya ditambahin lagi fiturnya, sebulan berikutnya ditambahkan lagi fiturnya. Nah, itu yang, eee, menjadi maksudnya, eee, diharapkan dari fitur tersebut, dari aplikasi tersebut itu udah bisa langsung dinikmati oleh pengguna dan pengguna dapat melakukan feedback secara cepat gitu. Dibandingkan dengan, saat, mungkin di waterfall gitu ya, requirement semua di-set di awal, kemudian baru pengembangan, baru testing, dan itu ketika setelah, terakhir deployment ternyata requirement yang awal itu sudah nggak valid lagi, gitu. Jadi, eee, ya kasihan programmernya itu atau tim development itu mengembangkan hal yang akhirnya tidak dipakai gitu. Nah, dari Scrum, pengertian Scrum kemudian adalah, ada juga istilah sprint. Apakah itu sprint? Sprint adalah heartbeat of Scrum-nya. Kalau kalau secara,
secara penjelasan formalnya where ideas turn into value. Jadi sprint itu sebenarnya ya itu waktu ketika kita melakukan development, testing, demo, dan juga deployment gitu ya. Scrum project itu progresnya itu adalah dibuat di series of sprints. Biasanya sprints itu durasinya 2 sampai 4 minggu, tergantung ya 2 sampai 4 minggu tergantung kesepakatan tim dan project tersebut ya. Kemudian ini diharapkan konstan durasinya. Jadi kalau misalnya 2 minggu terus gitu, setiap sprint itu 2 minggu, atau bisa aja dalam beberapa hal, misalnya ketika baru foundation gitu, atau tim Scrum-nya benar-benar baru, kita bisa buat per 3 minggu gitu. Tapi itu mesti konstan sampai akhir, supaya timnya juga terbiasa dengan speed-nya, dan dia makin lama itu produktivitasnya tuh diharapkan dapat meningkat gitu. Nah, dalam satu sprint, sebuah produk itu didesain, di-coding, dan di-testing. Ada beberapa aplikasi mungkin setelah ini selesai di-testing, kalau misalnya good untuk deployment, bisa langsung deployment gitu dalam satu sprint. Tapi bisa juga setelah testing, kita nunggu beberapa sprint, baru untuk deployment-nya itu dilakukan di sprint misalnya keempat atau kelima gitu. Nah, kemudian ini juga salah satu yang diharapkan ya, tidak ada perubahan dalam satu sprint. Jadi misalnya ketika dalam satu sprint itu sudah diputuskan mesti mengerjakan 5 requirement, maka product owner atau yang punya produk itu tidak boleh melakukan penambahan lagi gitu, kecuali dia mau barter gitu. Misalnya ternyata di tengah-tengah ditemukan, oh ada bugs nih. Nah dari tim development-nya akan bisa bilang, oke, kalau misalnya saya mau ngerjakan bugs dulu, berarti ini akan ada perlambatan sedikit untuk 5 requirement ini. Misalnya ada 1 requirement yang harus pindah ke sprint berikutnya. Nah, kalau misalnya hal ini untuk menjaga tim supaya dapat melakukan pekerjaannya dengan baik gitu ya. Oke, kemudian ya ini Scrum Framework ada roles-nya. Roles-nya itu ada product owner, scrum master, dan teams gitu ya. Ada ceremonies-nya, sprint planning, sprint review, retrospektif, dan juga daily scrum meeting, dan juga artifacts-nya, backlog, sprint backlog, dan juga burn down. Untuk hari ini mungkin saya bahas sedikit untuk ceremonies-nya ya. Kemudian baru saya akan membahas mengenai role scrum master-nya. Untuk artifacts-nya sendiri rencananya akan dimasukkan ke sesi berikutnya gitu. Sekalian kita cek atau kita bikin coba bikin kayak dummy project lah gitu. Oke. Ini adalah Scrum Ceremonies. Scrum Ceremonies itu hal-hal yang perlu dilakukan dalam ketika kita mau mengimplementasikan Scrum gitu ya. Tim yang baru beralih gitu, misalnya dari waterfall ke agile gitu, banyak yang bilang bahwa ngapain sih ini gitu. Scrum Ceremonies tuh banyak banget kegiatan-kegiatan yang mungkin dipikirnya tidak penting gitu. Cuma setelah dilakukan, dari saya sendiri sih udah ngerasain sih ada improvement-nya. Jadi mungkin latar belakang sedikit ya. Project Scrum saya pertama yaitu ya project yang masih sekarang saya lakukan itu di banking gitu. Kondisinya kita vendornya itu dari luar gitu, dari Malaysia. Nah, itu juga vendor core banking nggak pernah melakukan pengembangan secara agile. Saat awal-awal kita putuskan untuk memakai agile itu banyak resistennya, banyak ya banyak tantangan lah, banyak yang nggak setuju gitu. Nggak setuju dan ya atau mungkin ada beberapa juga yang ngedumel karena bilang, ini ngapain sih mesti tiap hari ada meeting gitu, mesti
itu membuang-buang waktu, programmer harusnya bisa bekerja gitu, daripada misalnya daily stand up. Nah, terus kemudian ketika sprint planning, eee, kenapa requirement-nya bisa berubah-ubah gitu. Karena kita ya quote unquote agile gitu, jadi ada beberapa saat di mana, product backlog yang tadinya udah disetujui oleh si product owner, itu dia, ketika di tengah jalan dia bilang, "Oh ini udah nggak perlu," atau misalnya, "Oh ini udah obsolete," gitu. Jadi kita take out, kita ganti yang lain ya, gitu. Eee, pada akhirnya setelah melalui sampai akhirnya mungkin 16 sprints ya, saya akhirnya tanya gitu ke, PM-nya dari developer tersebut, "Gimana sekarang?" Gitu kan. Eee, "Oke nggak?" Dan dia masih bilang, eee, "Scrum itu kan harusnya dokumennya sedikit ya," gitu. "Kenapa di sini masih, banyak dokumennya?" Maksudnya dalam project saya. Cuma saya bilang waktu itu, karena tim kita itu, eee, scattered gitu dan, eee, kan kemarin juga udah setahun kita WFH gitu, jadi timnya nggak bisa ketemu di onsite. Kalau misalnya nggak ada dokumen yang bagus, itu, malah bikin makin lama pekerjaan gitu, karena malah saling tuding gitu. "Ini kan kemarin requirement-nya seperti A," gitu. Sesimpel masalah, field ini harusnya namanya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, atau field ini, eee panjangnya 5 atau 10 karakter gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada, requirement yang jelas atau dokumentasi yang jelas, itu bisa malah menimbulkan, pekerjaan-pekerjaan baru gitu. Nah, di sini saya kembali lagi, ini ada Scrum Ceremonies ya, ada 4. Ini yang pertama adalah sprint planning. Jadi awalnya dari product owner itu biasanya dia sudah punya product backlog ya. Product backlog tuh adalah hal-hal apa saja yang mau mereka kembangkan di aplikasi, tersebut gitu. Mungkin mereka punya 100, mungkin mereka punya 200, mungkin juga mereka belum punya sama sekali gitu. Nah, eee, sprint planning adalah dari product backlog yang ada 100 itu, kita mau ngambil berapa gitu untuk sprint 1. Misalnya sprint 1 itu kita baru mau bikin parameter. Ya udah, berarti kita mau ngambil 10 item dari product backlog, dimasukin ke sprint backlog. Sprint 2 kita mau menghubungkan antara back end dengan front end gitu. Kita ambil lagi misalnya ada 15, task dari, product backlog kita masukin ke sprint 2. Nah, idealnya itu kita sudah bisa merencanakan 2 sprint sebelumnya gitu. Jadi ketika mau masuk sprint 3, itu dari sprint 1 itu udah ditentukan gitu, nanti sprint 3 kita mau melakukan apa aja, gitu ya. Setelah sprint backlog itu disetujui oleh tim, nanti masing-masing akan melakukan identifikasi, mereka akan mengerjakan yang mana dan task-nya itu diestimasi, effort-nya. Misalnya, oh ini hanya menambahkan label, mudah gitu. Nanti misalnya mudah itu dikonversi jadi berapa story points. Nah, untuk detail story points dan lain-lain kita akan, bahas lebih detailnya di sesi berikut ya. Atau misalnya, oh, ada satu task, eee, menghubungkan antara back end dan front end. Itu cuma satu task, tapi ternyata ketika developer-nya melihat bahwa, oh ini harusnya nggak bisa cuma satu task karena ada proses A, B, C, D, E, F, G gitu, banyak. Nah, dia harus bisa menjelaskan dan, nanti akan dibikin keputusan dalam tim tersebut ya, bareng-bareng gitu, itu mesti dilakukan di satu task atau dipecah-pecah jadi beberapa task gitu. Itu sprint planning sebelum, pelaksanaan sprint. Kemudian yang kedua adalah daily scrum atau sering disebut dengan, stand up meeting. Kalau saya dulu, waktu masih onsite sebelum corona menyerang ya, itu benar-benar kita, join jam 8 pagi, eee, datang dan kita semuanya berdiri gitu, 15 menit, eee, terus nanti akan ditanyakan satu-satu gitu. Biasanya pertanyaannya tuh 3 gitu kan, kemarin bikin apa, hari ini bikin apa, ada masalah atau enggak gitu. Nah, dan ini dilakukan,
yang mesti bersuara itu bukan cuma tim leader-nya aja, semua programmer gitu. Sampai yang masih baru lah, programmer, tester, misalnya BA. Nah, nanti dari situ kita punya ada namanya Kanban board gitu. Nanti di Kanban board itu udah ditulisin satu-satu. Sebenarnya secara online itu kita memang assignment-nya dilakukan di Jira gitu ya. Kalau misalnya tapi saat waktu pertama kali saya melakukan di project yang kemarin, karena semua orang itu belum pernah melakukan project secara agile, jadinya kita benar-benar kita bikin whiteboard, kita pisahin jadi tiga jalur gitu kan, to do, in progress, dan done. Terus kita tempelin satu-satu tuh post-it-nya. Yang to do siapa aja hari ini. Misalnya ada 10, nanti di bawahnya ditulisin namanya siapa masing-masing. Nah, besoknya kita lihat, ini to do-nya udah bergerak atau belum. Yang udah bergerak dipindahin ke in progress. Yang belum bergerak kita tanyain ada isu atau enggak. Nah, jadi dari situ transparan gitu. Semua orang mesti bersuara. Ini mungkin juga yang salah satu perubahan yang cukup oke yang akhirnya disampaikan oleh tim development ya, karena mereka bisa speak up gitu. Selama ini kan cuma dari atas requirement kayak gini, development mesti kerjain. Tapi dengan daily stand up ini, tim developer yang masih junior pun bisa mengemukakan dia sedang bikin apa atau ada masalah apa yang sedang dia hadapi gitu. Untuk seremonis ketiga itu sprint review atau product demo. Ini biasanya di akhir sprint gitu ya, 2 minggu atau 3 minggu itu. Nah, jadi dari development akan melakukan product demo kepada si product owner-nya gitu. Kita akan bilang, ini kita udah selesai, ini task list-nya apa aja nih, misalnya ada 10, ini ya hasilnya, task list nomor 1 hasilnya ini, nomor 2 hasilnya ini. Nah, ini biasanya di sini juga ada input-input dari product owner. Sesimpel bahwa font-nya kurang gede, atau misalnya ini bisa nggak dirata kanan semua. Nah, hal yang seperti ini bisa dilakukan dengan cepat gitu ya, daripada ketika di waterfall, tesnya itu dilakukan belakangan. Jadi setelah 3 bulan, baru si product owner bilang, ini font-nya kekecilan nih gitu. Jadi dia mesti ngerombak banyak hal gitu. Sementara kalau yang ini per sprint, jadi dia hanya perlu merombak misalnya ya yang sprint backlog gitu aja. Kemudian dibikin kesepakatan. Oke, berarti kalau parameter semuanya font-nya misalnya 12 ya gitu. Untuk yang lain-lainnya ini kita jadikan patokan gitu. Kalau ini semua udah setuju, berarti udah bisa melangkah ke sprint berikutnya. Ini ya, istilahnya whole team participate dan invite the world. Maksudnya semua orang. Benar-benar kayak selain product owner, ngundang juga misalnya ada bagian risk management, ada bagian security, ada bagian infrastruktur gitu. Kadang-kadang ada beberapa hal yang nggak di project team tuh nggak tahu gitu. Misalnya kita bikin, nanti kita bikin pakai antivirusnya McAfee gitu. Terus ternyata tim security datang, itu nggak boleh katanya. Kita harusnya pakai antivirus yang lain gitu. Nah, hal-hal kayak gitu sih yang bisa ditemukan dan didiskusikan di sprint review. Yang terakhir adalah sprint retrospektif, itu biasanya setelah sprint review atau product demo. Kalau saya biasanya nyebutnya ini product demo ya. Kalau sprint retrospektif itu masing-masing tim akan cerita di sprint ini apa yang working, apa yang not working. Ada masalah dengan apa gitu. Misalnya pas awal-awal, ya seperti yang tadi saya sampaikan itu banyak developer yang komplain karena sprint itu terlalu cepat, 2 minggu atau 3 minggu, sementara dia juga tetap mesti membuat dokumen. Nah, itu yang menurut mereka not working di awal-awal sprint. Kemudian yang menurut mereka working adalah si daily stand up itu, gitu, karena problem akan dipecahkan dengan lebih cepat, gitu ya.
Oke, ya, ini what is Scrum Master. What is Scrum Master ini hasil Google search ya, saya sebulan yang lalu. Jadi ketika saya ketik Scrum Master, banyak pencarian mengenai ini, responsibilities-nya, salaries-nya, certification gitu kan. Sama bedanya dengan PM dan juga product owner gitu. Oke, secara definisi formal Scrum Master adalah pemimpin yang melayani atau servant leader. Jadi dia melayani Scrum Team dan organisasi secara keseluruhan. Ini mungkin nanti bisa dibaca detailnya ya. Bagaimana dia cara serve the Scrum Team-nya, dia bisa melakukan coaching, dan supaya member bisa mandiri dan mempunyai cross-functionality skill. Dalam Scrum Team itu nggak ada hierarki, gitu ya. Kemudian, salah satu yang terpenting yang menurut saya ya, untuk roles-nya si Scrum Master itu, dia adalah menyingkirkan halangan progres atau impediment. Nanti detailnya akan kita bahas di slide di bawah. Jadi ini misalnya ada 2 squad gitu ya, mengerjakan produk yang sama. Satu squad mengerjakan back-end, satu squad mengerjakan middleware. Nah, Scrum Master harus dapat melihat pembuatan stories atau task apa saja tuh yang mesti disinkronkan timeline-nya antara 2 squad tersebut gitu. Jadi biar jangan sampai ada keterlambatan lah gitu. Kemudian, jika ada isu dari luar Scrum Team, misalnya nih, salah satu hal yang paling yang ditakutkan dapat menjadi hambatan ketika WFH adalah akses VPN dan lain-lain gitu ya, security-nya. Scrum Master harus mengkoordinasikan dan follow up ke pihak-pihak terkait supaya memastikan pengembangan dapat berjalan sesuai dengan timeline. Jangan sampai pengembangannya itu mundur 2 minggu cuma karena masalah programmernya nggak bisa VPN gitu. Nah, hal-hal kayak gini mesti di follow up secara aktif oleh Scrum Master, walaupun mungkin bukan dia yang akan melakukan setting-settingnya sendiri gitu ya. Oke. Kemudian membantu product owner itu untuk backlog management. Bagian mana yang perlu dikembangkan terlebih dahulu misalnya. Terus kadang-kadang product owner itu bahasanya banyak yang non teknis. Jadi Scrum Master harus membantu menerjemahkan produk backlog item tersebut secara teknikal ke Scrum Team-nya. Begitu juga sebaliknya. Scrum Team bilang ada masalah nih, gitu kan. File ini nggak bisa diambil karena ABCD. Nggak mungkin Scrum Master langsung bilang ke product owner bahwa ada file ABCD yang bisa diambil gitu. Product owner akan bilang, itu file apaan? Aku nggak pernah tahu gitu, isinya apa. Nah, jadi Scrum Master harus bisa menerjemahkan dengan lebih jelas gitu ya ke product owner dengan bahasa yang dimengerti gitu. Oke. Misalnya juga si product owner ada request gitu. Request suatu proses yang kompleks tapi dia request selesainya dalam 1 sprint 2 minggu gitu. Nah, Scrum Master akan ngecek apakah secara resource bisa apa enggak, skopnya apa aja, prioritasnya seperti apa, ada backlog yang mesti dikorbankan apa enggak gitu. Jadi dia jangan hanya menyetujui, misalnya product owner ngomong A, dia tinggal ke bawah ke development team, ini ada request A nih, terus dari A pindah ke B, dia bawa lagi ke development team. Ini nggak jadi yang A kemarin, pindahnya ke B gitu. Nah, itu pasti akan mengacaukan siklus development gitu. Jadi Scrum Master harus bisa menyeimbangkan antara request product owner dengan kapasitas dari development team-nya gitu ya. Kalau untuk serve the organization itu biasanya training, coaching, dan ya menghilangkan penghalang antara stakeholder dan juga Scrum team-nya gitu. Oke, ini biasanya dalam satu tim ya. Ini kan product owner bikin product backlog yang tadi ada 100 item gitu, terus ada sprint planning nih, dari 100 ini misalnya diambil ada 4. Ini di sprint 1 ya. Nah, ini ada Scrum Master, ada development team-nya. Nanti dari sprint backlog ini ya kita lakuin semuanya nih, analisis, design, build, testing, daily stand up-nya gitu ya. Kemudian nanti ini demo, sprint review-nya itu demo. Kemudian sprint retrospektif itu yang tadi di akhir sprint gitu. Misalnya apa yang oke, apa yang nggak oke. Kadang
yang nggak oke itu mungkin terlihat simple gitu, atau nggak teknikal sama sekali. Contohnya, tempat saya bekerja terlalu berisik karena di sebelah ada renovasi, saya nggak bisa kerja gitu. Atau tempat bekerjanya terlalu berdebu ya karena renovasi tadi gitu kan. Nah, apa yang bisa dilakukan atau apa yang bisa dibantu oleh Scrum Master supaya memastikan bahwa timnya tetap bisa bekerja dengan speed yang baik agar tercapai sprint goal-nya gitu. Nah, ini sampai di sini testing gitu misalnya, setelah testingnya oke baru akan deployment gitu. Nah, ini bisa aja dalam satu sprint langsung deployment atau beberapa sprint dulu nanti ditumpuk gitu ya. Baru nanti kita akan deployment beberapa fitur secara berbarengan gitu. Ya, ini mungkin yang akan kita bahas di minggu-minggu depan ya. Pekerjaan Scrum Master itu apa aja? Pertama itu setting Jira dan tata laksananya. Scrum Master itu bukan Jira admin ya. Mungkin nanti juga software-nya bisa jadi juga bukan Jira, ada beberapa option. Cuma setahu saya di industri sekarang yang paling banyak dipakai itu Jira gitu. Jadi Scrum Master itu mesti mengerti tentang timnya, membuat Jira workflow sesuai struktur organisasi, setting rencana rilis, rencana sprint gitu. Terus di dalamnya ada apa aja, bikin report gitu. Nah, ini setting Jira-nya. Kemudian ini memperkenalkan dan memastikan bahwa praktis agile itu dilakukan oleh tim gitu ya. Kayak yang ini adalah yang tadi saya bilang tuh, bikin Kanban board gitu, nempelin post-it satu-satu. Sebenarnya ini semua secara online ada di Jira gitu. Cuma kadang kalau online itu awal-awal tim yang masih bertransisi itu belum dapat feel-nya gitu ya. Jadi dibikinin dulu ini setelah sudah dapat feel-nya, semua tim mengupdate secara tepat waktu, baru kita bisa beralih ke sini. Kemudian ini adalah planning poker. Planning poker itu misalnya dalam satu task itu effortnya perlu berapa. Nanti dari tim development dapat mengatur gitu. Oh ini harusnya 3, harusnya 5 effortnya, ini harusnya 8. Nah, ini juga detailnya akan saya bahas minggu depan. Dan ini adalah produk demo. Ini kan kayak tadi gitu ya. Ini product owner nih ya, masing-masing dia yang satu berpikir bahwa harusnya hasilnya lingkaran, yang satu segitiga, yang satu segi 4. Padahal di demonya tuh ya hanya ada segitiga dan segi 4 gitu. Nah, apakah ini sesuai dengan ekspektasi product owner, atau nanti kalau misalnya nggak sesuai, ya kita buka lagi ke requirement yang ada di Jira. Misalnya product owner bilang, harusnya ada lingkarannya nih, gitu kan. Kita balik lagi ke requirement, ada nggak di sini detailnya, gitu. Kemudian yang ketiga ini adalah sprint monitoring. Ini namanya burn down chart. Gitu. Mungkin kalau di sini itu chart yang nggak beraturan gitu ya. Ini sebenarnya salah satu hasil sprint di yang kemarin project yang saya lakukan gitu. Kalau Scrum Master yang mengerti gitu, dia bisa tahu kenapa ada anomali di sini. Misalnya di sini ya. Ini kenapa hari pertama masih 0, tahu-tahu ada spike, terus tahu-tahu ada turun lagi. Nah, kemudian ini melandai, terus ini ada turun, naik, terus dan turun lagi gitu. Jadi ini bentuk chartnya belum beraturan. Ini waktu sprint 1 ya. Semua tim belum disiplin untuk memulai, untuk masukin semua story points. Makanya ini harusnya kita mulai di sini. Di sini tuh belum ada nih requirement-nya tuh apa aja. Makanya ketika udah saya mulai, kelihatan 0, baru ini saya tampilkan reportnya. Ini reportnya kayak gini loh ya, gitu. Ini secara pelaporan ini nggak baik, karena dipikir kita nggak ngelakuin apa-apa. Makanya hari kedua langsung semuanya dimasukin requirement-nya, gitu. Nah, kemudian ini sprint 6. Nah, ini ada yang abu-abu ini planning-nya ya, dan yang ini adalah aktualnya. Ini sudah lebih baik, timnya udah masukkan story points di awal, ada pengembangan sesuai jadwal, tapi pas mau closing, ini ada sedikit isu. Harusnya kalau misalnya masih ada isu di sini, ini lu
ini langsung di close sprintnya dan isu di sini dipindahin ke sprint berikutnya. Cuma ini juga salah satu cara untuk melaporkan bahwa masih ada isu gitu ya. Ini sengaja saya panjangin supaya finish time-nya bisa di sini. Karena kalau dia pindah ke sprint berikutnya, finish time-nya masih 2 minggu lagi. Tapi kalau saya pindahin ke sini, orang-orang semua pada fokus di sini untuk memecahkan isu di sini. Ini dalam 3 hari udah selesai gitu. Ya ini salah satu trik juga sih yang mesti dipelajari. Oke. Ya. Kemudian ini adalah topinya Scrum Master gitu ya. Peran Scrum Master jadi teacher, protector, coach, mentor, dan juga facilitator gitu ya. Scrum Master itu seorang guru, dia mesti ngerti gitu. Kenapa ada seremoni-seremoni Scrum, kenapa ada stand up, kenapa ada retrospektif. Terus protector dari dunia luar, kenapa misalnya tadi itu ada isu untuk setting up VPN. Nah, itu Scrum Master harus bisa menghubungi tim-tim terkait secara cepat, nggak boleh cuma nunggu. Menjadi coach mesti banyak tanya, menjadi mentor berbagi pengalaman, dan fasilitator itu untuk ke stakeholder, misalnya ke divisi bisnis atau misalnya manajemen yang lebih tinggi, gitu ya. Oke, ini mungkin detailnya, roles and responsibility-nya. Nanti ini juga bisa saya share gitu ya detailnya. Ini saya ambil dari slide share ini. What is a Scrum Master? Nah, untuk facilitates itu dia biasanya planning, manage diskusinya, memastikan orang-orang tetap fokus. Kadang kan dalam suatu meeting itu suka melebar gitu ya. Nah, Scrum Master tuh yang harus jadi wasit, bilang, oke, topik itu nanti kita bahas di meeting berikutnya, kita kembali ke misalnya yang hari ini mesti diselesaikan apa aja. Ketika meeting, Scrum Master harus sudah punya objektif. Misalnya meeting ini untuk membahas ABC, yang diundang adalah tim 1, 2, 3, dan kemudian objektifnya keputusan harus dibuat untuk item berapa aja gitu. Kemudian enforcing the use of Scrum itu ya tadi Scrum Master harus menjadi orang yang pendiriannya teguh mengenai Scrum dan Agile. Kalau tadi misalnya dari development atau vendor bilang ini nggak guna bikin dokumen ini daily stand up mengurangi waktu kerja programmer, ini demo udah nanti aja, product owner-nya sering yang banyak yang nggak datang. Nah, Scrum Master harus yang bilang bahwa yang benar adalah yang seperti ini dan itu yang harus dilakukan, gitu ya. Oke. Ya, kemudian ini adalah impediment unblocker. Impediment unblocker ini sebenarnya salah satu role-nya Scrum Master yang paling saya suka sih gitu. Selain si servant leader tadi ya, impediment itu adalah isu yang memblocking orang dari mengerjakan pekerjaan dia, termasuk ketika timnya perform misalnya yang dapat membuat tim itu underperform. Ini kan example of impediments-nya, komputernya mati, servernya down, terus misalnya build-nya juga too slow, ini internet connection-nya too slow, sampai kayak ini kepanasan nih gitu kan. Nah ini yang mungkin remeh ya gitu, tapi ini mesti dilakukan atau mesti dibantu unblocking secara cepat supaya ini tidak mengganggu pekerjaan utamanya gitu. Selain ini juga ada lagi banyak impediment, misalnya ada konflik antara team members dengan product owner gitu kan, misalnya ini product owner-nya maksa-maksa terus nih, ini kan nggak bisa gitu. Kita tuh udah komit dengan ABCD gitu. Nah, itu hal-hal yang mesti di-manage oleh si Scrum Master. Gimana untuk keep tracking dari impediments-nya, bikin backlog, issue, dan risk gitu. Nanti kita bisa sampaikan di forum-forum meeting yang mungkin dengan manajemen gitu ya. Ini ada isu ini, mohon keputusan Bapak atau Ibu untuk solusinya. Kita juga tawarkan ada beberapa option, menurut tim kami yang paling tepat adalah ini gitu. Jadi si manajemen itu tinggal mengambil keputusan. Oke. Kemudian
melakukan prioritisasi. Misalnya ada 1.000 keluhan gitu. Apakah semua keluhan itu harus dibawa ke manajemen dan harus dilakukan penyelesaian saat itu juga? Kan enggak. Jadi harus diprioritisasi yang mana yang akan dibawa dan yang mana yang akan dipecahkan bersama-sama, gitu ya. Kemudian dokumen mengenai impediment backlog ini harus visible untuk diakses oleh seluruh tim. Jadi seluruh anggota tim tahu bahwa keluhan mereka itu ditindaklanjuti dan sekarang udah sampai mana, gitu ya. Scrum Master tidak memecahkan impediment-nya. Maksudnya bukan dia yang harusnya bikin atau memperbaiki si servernya, bukan dia yang harusnya misalnya nyalain AC atau segala macam, tapi Scrum Master memastikan bahwa semua impediment atau blockingnya itu sudah di-resolve, gitu ya. Ini dia akan melakukan kontak kemana aja, misalnya ke tim member, ke departemen yang lain, ke sistem admin, operation, misalnya Scrum Master dari other teams kalau proyeknya besar ya, Agile coach-nya atau ya upper management gitu. Tapi Scrum Master yang baik dia akan datang dengan solusi. Jangan cuma ini ada masalah nih, build servernya down. Ketika ditanya balik, server yang mana? Oh, kurang tahu ya detailnya ya. Mungkin bisa cek ke tim development gitu. Nah, harusnya nggak seperti itu gitu. Oke. Ini untuk protect the team. Roles untuk protect the team, dia protect the team against pengaruh luar, distraction, kemudian ya tadi product owner pressure, dan dari tim itu sendiri. Dari tim itu sendiri, contohnya adalah tim development yang suka overcommit. Dikasih tambahan pekerjaan di luar kesepakatan dan dia oke, gitu kan. Oh ini bisa kok katanya. Kadang cuma tim member itu mungkin ada berapa yang belum memikirkan adanya retrofit. Retrofit itu kayak kita setelah melakukan pengembangan suatu modul gitu ya misalnya, kita mesti mengecek modul-modul yang dikembangkan sebelumnya gitu. Jadi ada testing-testing yang mesti dilakukan gitu. Atau dia belum mempertimbangkan waktu untuk bug fixing atau dan yang lainnya. Kemudian ini komplakensi itu timnya menjadi self-satisfied. Jadi kayak requirement dari product owner adalah ABCD gitu. Udah dibikinin secara detail itu mungkin udah benar gitu ya, secara high level. Tapi misalnya di situ dari 4 field ternyata warnanya beda-beda atau ada field yang bisa diklik, ada yang enggak. Nah, hal-hal yang kayak gitu bisa aja sih dari Scrum team-nya bilang, "Ini kan udah sesuai," gitu. Tapi secara Scrum Master harus bisa menaikkan tingkat menaikkan standar gitu dalam pengembangan supaya aplikasi yang dikembangkan itu bukan cuma yang penting sudah sesuai, tapi harus baik dan mudah dipergunakan gitu. Oke. Ya, ini roles-nya sebagai coach. Ini mungkin ya mirip tadi yang sudah sempat saya sampaikan ya, coach the team, coach product owner, dan juga coach organization-nya. Untuk yang coach product owner mungkin product owner-nya baru atau belum juga terbiasa dengan agile, bisa membantu product owner untuk menulis stories-nya. Stories itu atau task ya, untuk prioritisasi dan juga misalnya split stories. Gitu. Kayak tadi saya sebutkan, misalnya dari product owner cuma bilang 1 stories gitu, menghubungkan back end dan front end. Padahal sebenarnya secara Scrum Master tahu nih, nggak cuma 1 nih, harusnya dibagi ada 3 atau 5 gitu, karena tim yang mengerjakan berbeda dan juga task-nya itu cukup kompleks. Nah, si Scrum Master akan kembali ke product owner bilang, ini mestinya di-split gitu, nggak bisa kalau cuma 1. Kalau 1 itu nanti nggak kelihatan kompleksitasnya gitu. Oke, ya. Yang ini Scrum Master do's and don'ts ya. Mungkin saya balik dulu ya,
yang don'ts-nya dulu. Don'ts. Showing theoretical knowledge. Nah, ini jangan hanya berteori ya. Scrum itu metode baru, banyak fancy words-nya. Oh kan, ya yang penting kita melakukan segala ini secara agile gitu. Ya ini pakai Scrum. Nah, cuma artinya apa gitu. Di dalamnya tuh apa saja mesti dilakukan gitu. Jangan sampai terjebak dengan jargon saja tapi tidak diterapkan dalam implementasi gitu. Kemudian do's-nya adalah kalau misalnya ada masalah dengan tim, ditampung dan dicarikan jalan keluar gitu. Ini ya, jangan hanya ini don'ts kedua, jangan hanya komplain. Gitu misalnya, manajemen begini nih, gitu kan. Keputusan ini begini, keputusan ini begitu, gitu. Jangan hanya komplain mengenai bad management organization atau decision yang sebenarnya di luar kekuasaannya si Scrum Master, tapi gimana caranya dari keputusan-keputusan yang sudah dibuat itu tetap membuat si tim kita itu high performance gitu, dapat melakukan pekerjaan dengan high performance. Oke, yang ketiga, ini especially ketika Scrum Master itu former developer, jadi dia tahu gitu sebenarnya secara teknis tuh harus melakukan A B C D gitu. Nah, misalnya kalau si ada developernya bilang, oh yang ini saya bisa biasanya ngelakuinnya pakai ini connect ke sini, pakai bahasa pemrograman ini. Nah, nanti dia akan nimbrung gitu, atau memberikan, oh nggak bisa, kalau gue dulu bagusan pakai ini. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan yang terlalu teknikal itu, kalau si Scrum Master terlibat terlalu jauh, dia akan kehabisan waktunya untuk mengurusi hal-hal lain gitu ya. Kalau misalnya dia memang mempunyai technical knowledge, dia harus melakukan atau menanyakan pertanyaan-pertanyaan dan si tim tersebut itu yang harus mempunyai solusi. Jadi misalnya gini, ada isu gitu. Nanti Scrum Master-nya karena dia tahu nih, oh ya nih isunya tentang ini gitu. Dia sebenarnya tahu solusinya apa. Yang harus dilakukan adalah dia menanyakan ke timnya, udah coba ini belum? Udah coba A, udah coba B, udah coba C. Coba dieksplor dulu, atau jadi biar timnya yang mandiri gitu ya, bisa come up dengan solusi sendiri gitu. Oke, yang keempat don'ts-nya adalah no empathy. Misalnya sprint harus selesai tepat waktu dengan report sesuai planning, misalnya 5 stories per hari. Padahal sebenarnya si timnya itu bilang kalau di ini saya komit akan selesai, cuma saya nggak bisa secara konstan. Misalnya 5 hari pertama saya masih perlu untuk bikin desainnya atau apa, baru semuanya akan saya selesaikan di akhir sprint gitu. Nah, ini Scrum Master harus mengerti bahasa dan budaya timnya itu sendiri ya, punya positive attitude dan juga banana smile. Tahu kan banana smile ya? Senyum yang dari ujung ke ujung gitu. Supaya timnya juga mempunyai energi dan juga dapat termotivasi. Oke. Nah, yang don'ts terakhir adalah act like the boss of the team. Kenapa nggak bisa act the boss of the team? Karena Scrum Master sendiri itu bukan atasan gitu ya. Dia itu adalah equal team member dengan special responsibilities gitu. Jadi kalau di Agile Scrum Team itu nggak ada hierarki gitu. Scrum Master, Product Owner, dan juga Development Team itu sebenarnya setara. Cuma Scrum Master ada responsibility yang lebih lanjut, yang agak berbeda gitu. Oke, ya. Ini mungkin secara kesimpulannya ya. Scrum Master itu dia bukan team manager, bukan project manager, bukan line manager. Jadi dia tuh team member yang sama. Dia itu bukan seseorang yang punya authority terhadap team member yang lain gitu. Jadi nggak boleh si Scrum Master itu nyuruh-nyuruh. Dia itu lebih ke coaching dan juga memastikan Scrum values-nya itu, ceremonisnya yang tadi,
stand up, terus kemudian sprint review, terus retrospektif, itu semuanya berjalan sesuai dengan rencana gitu ya. Dia juga bukan team lead. Nah, is also not an easy role gitu. Kenapa? Karena Scrum Master itu diharapkan menjadi single point of contact untuk timnya gitu. Jadi walaupun dia bukan developer, dia diharapkan tahu isu yang ada di development sekarang apa. Walaupun dia bukan product owner, dia diharapkan tahu bahwa sekarang tuh produk yang mau dikembangkan yang mana sih yang lebih dulu gitu. Dan kadang itu suka ditanya-tanyain untuk hal-hal yang di luar mungkin masih di luar pengetahuannya gitu ya, karena orang taunya kalau Scrum Master itu adalah single point of contact, masalah apapun akan dihubungi si Scrum Master itu gitu ya. Dia also not necessarily a team member, jadi Scrum Master bisa di luar. Kalau saya dulu ketika di project yang kemarin itu, saya sebenarnya secara entity bukan di bank gitu ya, di konsultannya gitu. Dan kemudian not necessarily the most experienced team member. Jadi Scrum Master harus bisa membawahi tim mungkin yang masih fresh grade, masih pengalaman kerjanya belum banyak, dan juga harus bisa memanage sampai ke misalnya BA yang sudah puluhan tahun bekerja, atau tester misalnya yang dari perusahaan lain, atau ya tadi itu misalnya vendor yang tidak berada di secara onsite gitu. Jadi banyak yang mesti di-manage oleh si Scrum Master-nya. Oke. Ya, mungkin itu dulu penyampaian saya ya.